Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anas Ramadan, MPN 21710000420010. Saya akan mengerjakan tugas UAS anggaran perusahaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Putri. Soalnya ada 6 macam. Yang pertama itu dalam menyusun budget penjualan terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Faktor apakah itu? Faktor internal maupun eksternal. Sebutkan dan jelaskan secara singkat ya. Jadi faktor eksternal itu yaitu pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Pengaruh ini tidak dapat diabaikan. Bahkan perusahaan harus berusaha mengambil segi-segi positif dan pengaruh ini memanfaatkan pengaruh yang akan datang dari luar perusahaan, meliputi kebutuhan masyarakat akan produk, harapan pemerintah terhadap industri, dan persaingan di antara perusahaan. Jadi contoh dari eksternal ini nih, itu kayak kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Kayak musim kayak sekarang ya, kalau lebaran kan musim baju baru-baru, otomatis kan perusahaan-perusahaan di bidang konveksi otomatis kan akan akan memproduksi baju yang lebih elegan, biar supaya masyarakat masyarakat membeli produk kita. Jadi itu tadi seperti tadi kebutuhan masyarakat itu termasuk faktor eksternal. Dan harapan pemerintah terhadap industri kenapa? Soalnya supaya industri tersebut bisa membantu masyarakat di kalangan masyarakat. Sebab kalau ada industri semakin besar, otomatis kan industri tersebut membutuhkan maksudnya tenaga kerja. Otomatis kan harus merekrut masyarakat biar bisa bekerja di industri atau perusahaan itu. Otomatis kan membuat lapangan pekerjaan itu. Kalau persaingan di antara perusahaan juga itu pun termasuk faktor eksternal. Kenapa? Soalnya kan di perusahaan kan termasuk persaingan bisnis. Jadi perusahaan A sama B di satu bidang itu akan mengalami persaingan di dalam produksi. Terus lanjut di faktor internal. Faktor internal ini kekuatan dan yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya produksi suatu barang itu diluncurkan berapa, maksudnya itu kapasitas produksi yang dimiliki dan akan dimiliki pada waktu yang mendatang, berusaha untuk merebut pasaran. Jadi katakan kayak tadi ya, lanjut ya, kita kasih contoh. Jadi kita ambil contoh di perusahaan konveksi. Kan konveksi kan tiap beberapa bulan kan meluncurkan edisi contohnya, saya konveksi di bidang brand otomatis kan akan meluncurkan edisi konveksi ini membuat logo tentang album 1, 2, 3 ya, itu akan produksi kapasitas itu. Terus kemampuan pembelanjaan yang dimiliki perusahaan. Jadi pembelanjaan tadi, anggaran pembelanjaan di perusahaan itu seperti apa yang dimiliki perusahaan. Contohnya kayak kebutuhan produksi, seperti kayak tadi saya ambil contoh konveksi ya. Jadi kebutuhan kain, tinta, buat sablon, buat buat baju itu, buat kebutuhannya berapa biji itu. Jadi itu tadi tentang faktor internal maupun eksternal dalam mempengaruhi budget penjualan ya. Lanjut di soal nomor 2, yaitu ada 2 penafsiran forecast untuk menyusun budget penjualan. Nah,
sebutkan dan kemukakan alasannya. Jadi ada dua unsur ya di forecast ini ya. Forecast ini operational budget. Maksudnya kan ada dua. Yang pertama itu operational budget dan financial budget. Yang pertama itu ya operational budget. Operational budget ini modal awal, berarti modal operasi perusahaan, yang dimana anggaran yang memuat taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Jadi misal saya mempunyai perusahaan dan saya sebelum membuka usaha atau perusahaan ini harus mempunyai operational budget. Operational budget ini meliputi apa? Ya tadi modal awal itu berapa, buat operasi produksi itu seperti apa, berapa persen buat sewa tempat, buat produksi barang, produksi yang lain, terus bayar gaji, bayar karyawan, juga itu pun operational budget ya. Berarti selama operasi di dalam anggaran tadi. Terus yang pertama, dan yang kedua itu finansial. Jadi finansial ini anggaran keuangan. Jadi tadi kan budget operasi, cuma anggaran operasi. Kalau yang sekarang anggaran keuangan, yang berarti pengertiannya itu yaitu anggaran yang memuat taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan dalam suatu saat tertentu yang akan datang. Jadi maksudnya itu perincian keuangan perusahaan. Jadi keluar masuknya uang, terus keuntungan laba ruginya perusahaan, nah termasuk di financial budget ini itu. Terus lanjut ya di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan beberapa rencana perusahaan di bidang produksi. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang rencana perusahaan ya. Perusahaan otomatis kan mempunyai rencana, tapi di dalam produksi rencana apakah itu? Itu yang pertama itu rencana tentang urutan proses produksi, dari bahan baku menjadi barang jadi, tentang rencana layout atau penempatan serta penyusunan dan peralatan produksi. Jadi sebelum kita memproduksi, otomatis kita kan mencari bahan bakunya itu. Kayak tadi kita kasih contoh konveksi kan bahan bakunya itu seperti kain, terus benang, terus sablon, tinta, itu pun bahan baku ya sebelum diolah menjadi barang jadi. Sebelum kaos-kaos itu, terus rencana apa lagi? Itu rencana tentang scheduling produksi atau rencana organisasi produksi, rencana tentang pengembangan produk, dan rencana tentang biaya produksi kegunaan budget unit produksi secara umum, yaitu sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan sebagai alat pengawasan. Secara khusus sebagai dasar penyusunan budget, biaya produksi, dan biaya administrasi. Terus faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget yang diproduksi, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, kepastian mesin dan peralatan produksi yang tersedia. Jadi mesin sama peralatan itu harus kita cek dulu tersedia apa enggak. Kalau enggak tersedia, otomatis kan kita harus mengeluarkan dana untuk produksi ya. Jadi untuk beli peralatan maupun mesin-mesin yang sekiranya dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut itu. Terus tenaga kerja yang tersedia, terus modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas yang lain, fasilitas, dan luas perusahaan yang optimal. Maksudnya itu perusahaan kayak tadi konveksi kan kita perlu berapa luas buat konveksi itu loh. Tuh. Terus udah ya tadi itu. Terus lanjut faktor yang mempengaruhi kebijakan perusahaan di dalam perusahaan ini, fluktuasi penjualan dari
waktu ke waktu dalam periode yang akan datang. Jadi tadi saya jelaskan tentang rencana-rencana di bidang produksi ya. Lanjut di soal nomor 4, yaitu hakikat anggaran. Ya, ada 4 unsur. Sebutkan ya dan jelaskan. Di sini ada 4 unsur. Unsur yang pertama itu tentang rencana ataupun planning. Yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Nomor 3 dinyatakan dalam unit moneter. Nomor 4 jangka waktu yang akan datang. Di sini saya menjelaskan mulai awal ya, yaitu rencana. Rencana ini penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Beberapa alasan diperlukan rencana oleh organisasi antara lain yaitu adanya ketidakpastian di masa yang akan datang, banyaknya alternatif di masa yang akan datang. Rencana merupakan pedoman kerja perusahaan sebagai alat koordinasi seluruh bagian yang ada di perusahaan. Rencana sebagai alat pengawas atau kontrol terhadap pelaksanaan. Jadi sebelum kita membuka usaha ya, jadi otomatis kan kita mempunyai rencana terlebih dahulu. Rencana supaya biar perusahaan tersebut itu lebih maksudnya lebih berkembang seperti apa, terus pengawasan, terus koordinasi. Jadi semua itu harus terencana, tersusun itu. Terus yang lanjut yang nomor 2 ya, itu meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Nah, maksudnya itu anggaran harus meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan semua bagian yang ada di dalam organisasi. Anggaran harus meliputi kegiatan seluruh dari kegiatan sosial, kegiatan produksi, kegiatan di dalam perusahaan itu. Jadi meliputi kegiatan-kegiatan. Jadi anggaran meliputi kegiatan-kegiatan tadi kayak apa? Kayak anggaran produksi. Anggaran produksi kan yaitu termasuk di sini di nomor 2 ini meliputi ke seluruh kegiatan dari kegiatan perusahaan itu. Terus nomor 3 dinyatakan dalam unit moneter. Yang dimaksud itu pada dasarnya satuan untuk setiap kegiatan berbeda-beda. Oleh karena itu, anggaran harus disusun dalam sebuah satuan yang seragam, yaitu unit moneter atau nilai uang. Keseragaman ini diperlukan untuk menyederhanakan dan memudahkan penerjemah anggaran. Jadi maksudnya itu bentar kameranya. Jadi maksudnya itu dinyatakan sebagai unit moneter ini ya. Jadi kan kita kan perlu apa ya, maksudnya perlu didasari tentang apa satuannya. Jadi semua kegiatan itu kayak jadi di bidang produksi otomatis kan disusun dan memerlukan anggaran. Pengeluaran buat produksi, pemasukan dari penjualan itu seperti apa, dan dihitung dalam sebuah satuan nilai uang tuh. Terus jangka waktu tertentu yang akan datang. Maksudnya itu anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan nilai yang terdapat anggaran merupakan perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi jadi contohnya itu saya manajer memberikan modal terhadap perusahaan. Ini saya kasih modal seberapa persen ya. Jadi itu berjalan sampai berapa buat produksi. Tadi selama produksi itu sampai berapa menghabiskan berapa modal. Nah, di situ jadi planningnya itu buat memperkirakan tentang produksi yang masa yang akan datang. Itu ya. Terus bentar saya lanjutin lagi ya soal nomor 5.